Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, tempat tugas SDN Negeri Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Saya sebagai peserta PPG BET 1 2023 dengan LPTK Win Wali Songo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Bapak cek kehadiran dulu. Adel Ramadhani, Ali Mudin, Khairul Fatah, Elsa Aprilia Az-Zahra. Oke, kita sekarang melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak pengen nanya sesuatu sama kalian. Oke, kayak gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak di kelas ini? Oke. Kita sekarang dibuka halaman 1. Dibuka halaman 1. Kegiatan kita hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab pertama yaitu mari kita mengkaji dan mengaji Quran surah Al-Hujurat. Nah, jadi tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita membaca Quran surah Al-Hujurat, dan yang kedua kita menulis Quran surah Al-Hujurat. Nah, itu tujuan untuk hari ini kita belajar. Yaitu yang pertama tadi apa? Membaca, dan yang kedua menulis. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita dengarkan dan simak bersama membaca Quran surah Al-Hujurat. Jadi ingat, tadi pertama kita membaca. Oke, sekarang kita perhatikan dan dengarkan seperti apa sih Pak membaca Quran surah Al-Hujurat dengan baik. Kayak gimana sih Pak membaca Quran surah Al-Hujurat dengan bagus?
Oleh karena itu, mari kita perhatikan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Oke, selanjutnya yaitu membaca. Nah, jadi kita di sini setelah mendengarkan cuplikan video tadi, mari kita bareng-bareng membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, jadi baca Al-Quran itu harus yang benar. Jadi kita bacanya harus sesuai dengan makhrajal huruf. Oke, di sini siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Tunjuk jari. Oke, Adel, coba Bapak pengen dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yuk, kasih tangan. Alhamdulillah kalian sudah bisa baca. Tetapi perlu kalian ingat, dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai ilmu tajwidnya. Ya, seperti tadi masih banyak yang salah, bukan bapaknya lain, tetapi masih kurang pas. Ya, masih kurang pas. Oke, kita lanjut next. Nah, inilah huruf hijaiyah. Di mana huruf hijaiyah ini yang ada di dalam seluruh Al-Quran. Jadi kita harus tahu bagaimana sih itu huruf-huruf Al-Quran. Nah, inilah huruf-huruf Al-Quran. Jadi ya, mengenal hukum bacaan tajwid. Tadi kita sudah mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua
kedua kita yaitu mengenal hukum bacaan tajwid. Jadi di dalam Al-Quran kita harus sesuai dengan makhrajal huruf dan tajwidnya. Di mana mengenal hukum bacaan tajwid? Jadi apa sih yang disebut dengan tajwid? Siapa yang tahu apa yang disebut dengan tajwid? Tajwid adalah secara harfiah berarti melakukan sesuatu dengan baik dan indah atau bagus. Dan menguasai tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu Jawa. Nah itu kan tajwid. Apa tadi yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran? Yang pertama makhrajal huruf. Yang kedua ilmu tajwidnya yang perlu kita kuasai di dalam membaca Al-Quran. Masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, masih semangat, masih segar dalam pembelajaran Bapak. Oke? Kita lanjutkan. Di sini yaitu tadi kita sudah membahas yaitu tentang makhrajal huruf dan ilmu tajwid. Hukum kelima. Yang pertama inat, kedua idgham, ketiga ikhlas, keempat ikhlas, dan kelima qalqalah. Yang pertama yaitu idhar. Nah, perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas. Jadi kita membaca Al-Quran, bila mana kita bertemu dengan hukum tajwid idhar, itu kita bacanya harus yang jelas. Ada berapa huruf idhar? Siapa yang tahu di kelas ini? Yo, tunjuk jari. Oh, ada lagi. Oke. Ada berapa? Ada 6 huruf idhar. Yang pertama hamzah, ain ogin, ha. Oh, benar apa salah? Benar. Jadi bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi, itu harus dibaca apa? Jelas. Harus dibaca jelas. Bila mana ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf 6 yang tadi, hamzah, ain, ogin, ha, itu bacanya harus yang jelas. Paham? Contohnya kayak gimana, Pak? Nah, ini sudah Bapak contohkan di sini. Ya, hukum bacaan idhar. Yaitu contohnya narun amiyah. Apa? Yang mana yang disebut dengan huruf idhar? Tanwin bertemu dengan huruf idgham. Jadi yang kedua tadi idgham. Idgham itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama idgham, yang kedua idgham guna atau mahaguna. Ya, yang kita bahas di sini idgham biguna. Idgham biguna, memiliki arti melebur. Ya, memiliki arti melebur disertai dengan dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Itu yang disebut dengan
idgham beguna. Idgham beguna. Keseluruhannya huruf idgham itu ada berapa? Ya, oke. Ada berapa? Idgham beguna ada yang pertama, ya, yang kedua, nun, mim, wow, itu idgham beguna. Nah, contohnya seperti ini. Coba tolong bacakan kamu. Benar apa salah bacanya? Benar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini yang disebut dengan idgham beguna. Ya. Ba tanwin bertemu dengan huruf waw. Disebut idgham beguna. Nomor 2 yaitu idgham bilaguna. Idgham bilaguna hurufnya ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama huruf yang kedua huruf itu adalah idgham bilaguna. Idgham bilaguna memiliki arti yang berbanding. Terbaik dengan idgham beguna, yakni melebur tanpa dengungan. Jadi kalau bila mana idgham beguna tadi meleburkan huruf dengan dengungan, sedangkan idgham bilaguna meleburkan huruf tanpa dengungan. Itu idgham beguna. Contohnya milam. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu iklam. Siapa yang tahu huruf iklam itu ada berapa? Oke, kamu. Huruf iklam ada berapa? Ada 1. Apa hurufnya? Ba. Nah, jadi iklam itu cukup hurufnya cuma ada 1. Ba, betul ya? Ya. Iklam adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ba. Itu hukum bacaannya iklam. Mana contohnya? Coba tolong bacakan, Virgi. Contohnya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini nun mati sayang, bacanya layum badana. Ya. Oke, gak apa-apa nak, namanya kita belajar. Kesalahan kuncinya kesuksesan gak jadi masalah. Ya, kita harus semangat, harus fokus. Coba papa pengen dengar tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalau masih semangat kita lanjutkan. Yang nomor 4 yaitu huruf hukum bacaan IPA. IPA berarti menyamarkan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf IPA. Ya, bila mana ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf IPA, itu ada berapa huruf IPA? Oke, silakan. Ada 13. Ada? 13. Oke, yang pertama. Ta, sa, jim, dal, zal, zin, sin, son, dal, ha, kaf, dan huruf kaf. Huruf kaf itu adalah huruf IPA. Apabila huruf IPA tersebut bertemu dengan nun mati atau tanwin, itu harus dibaca sama. Ya, harus dibaca sama.
nak. Nah, ya. Jadi ini yang disebut dengan disamarkan. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf ta. Nah, harus disamarkan. Nah, hukum bacaan qalqalah. Qalqalah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang terpantul, kecil, dan biasanya terletak di tengah kalimat. Jadi qalqalah sughra itu qalqalah kecil yang terletaknya di tengah-tengah kalimat. Ya'maun, yad'un. Nah, ya. Jadi qalqalah ada di tengah kalimat itu disebut dengan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Yang selanjutnya yaitu qalqalah kubra, yakni qalqalah yang pantulannya sangat besar. Ya, yang terletak di akhir kalimat. Seperti contohnya nih, tabbat yada abi lahabin wa tab. Paham semua? Dari huruf bacaan tajwid dan makhrajal huruf sudah bisa dipahami? Kalian sudah paham semua? Alhamdulillah, kalau sudah paham, maka Bapak akan ngasih tugas. Tugasnya apa? Tugas yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang yang namanya huruf hijaiyah dengan hukum bacaan ilmu tajwid. Bapak bagi kelompok kelompok dua ya. Ini kelompok dua. Nah. Udah semuanya? Sudah selesai? Coba Bapak pengen tahu. Kalau sudah selesai, tolong dipresentasikan ke depan. Siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Silakan. Oke, kelompok 3. Silakan presentasi ke depan. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami. Yang pertama, apa yang disebut ikhfa, sebutkan dan berikan contohnya. Ikhfa berarti mengenalkan apabila huruf mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, fa, qaf, dan huruf kaf. Apabila huruf ikhfa tersebut bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka harus dibaca samar. Contoh bacaan ikhfa hakiki adalah Kedua, apa yang disebut iqlab, sebutkan dan berikan contohnya. Iqlab adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf, yaitu ba. Contohnya bacaannya badannya. Demikianlah dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak gitu Bapak ambil tugasnya ya. Bapak ambil tugasnya. Ini Bapak ambil tugasnya.
idar, idgham, iqlab dan ikhfa dan sesuai dengan makhrajal huruf. Nah, itulah yang dapat Bapak simpulkan dalam pembelajaran kali ini. Yang dapat Bapak pelajari untuk hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Sebelum Bapak akhiri untuk kali ini, Bapak akan menanyakan sesuatu hal yang dapat kalian pahami. Oke? Kayak gimana untuk pelajaran hari ini? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Semangat nggak belajar hari ini? Ada yang kecewa tidak? Alhamdulillah, kalau belajar hari ini semangat. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita yaitu masih belajar tentang mengkaji dan mengaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu pembahasannya menghafal dan memahami isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat. Nah, itu pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, usikum minam Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jaga kesehatan ya, buat besok kita masih ada sekolah, jadi kita harus semangat. Ya, sekarang boleh pulang yang putra dulu.